teman-teman, aku Evan Malki Setiawan dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 2120240818. Kali ini saya ingin membuat video tentang hak asasi manusia untuk keperluan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Mardian. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, aku akan menjelaskan apa itu pengertian HAM. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Hak ini bersifat universal yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status lainnya. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kesetaraan di depan hukum, dan hak-hak dasar lainnya yang menjamin martabat dan kesejahteraan manusia. Nah, sekarang aku mau bahas tentang konsep negara berbasis HAM. Jadi negara itu punya tanggung jawab besar buat menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya. Misalnya negara nggak boleh membatasi kebebasan berpendapat kita, harus melindungi kita dari diskriminasi, dan harus memastikan kita bisa akses pendidikan atau kesehatan. Selain itu, ada juga yang namanya konstitusi berbasis HAM. Ini adalah aturan dasar negara yang menjamin perlindungan HAM. Di Indonesia, contohnya UUD 1945 diamandemen buat masukin pasal-pasal tentang HAM. Jadi hak-hak kita udah dijamin secara hukum. Tapi punya konstitusi aja nggak cukup. Kita sebagai masyarakat juga harus aware sama hak-hak kita dan hak orang lain. Jangan sampai kita nggak sadar kalau hak kita dilanggar, atau malah kita sendiri yang melanggar hak orang lain. Nah, HAM atau hak asasi manusia di Indonesia sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Indonesia juga terikat berbagai perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang biasa disebut DUHAM dan beberapa konferensi PBB. Prinsip-prinsip HAM di Indonesia yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak. Yang kedua, hak kebebasan berpendapat. Nah, hak kebebasan berpendapat ini dijamin dalam UUD 1945 di dalam pasal 28E. 3. Hak atas pendidikan dan kesehatan. Hak atas pendidikan dan kesehatan ini juga dijamin di dalam pasal 31 dan 34 UUD 1945. Terus yang keempat ada hak atas kesetaraan. Semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Dan yang kelima, hak atas perlindungan hukum. Tidak boleh ada kriminalitas atau penyiksaan. Nah, contoh-contoh pelanggaran HAM. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Aku akan mengambil dua contoh pelanggaran HAM yang masih sering terjadi. Yang pertama adalah penggusuran paksa tanpa kompensasi yang layak. Banyak warga kehilangan tempat tinggal mereka karena proyek pembangunan tanpa proses hukum yang adil atau ganti rugi yang memadai. Ini jelas melanggar pasal 28H ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Terus yang kedua, adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi anak masih sering terjadi dan banyak korban tidak mendapat keadilan. Ini melanggar pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri dan kehormatan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Di Indonesia, HAM telah dijamin dalam undang-undang.
tetapi tantangan dalam penerapannya masih ada. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita punya peran penting untuk menjaga, menghormati, dan memperjuangkan hak-hak tersebut. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih adil, setara, dan manusiawi untuk semua. Karena HAM bukan hanya sekedar konsep, tapi hak kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.